Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Kita bisa kembali bertemu di pelajaran tematik muatan IPA. Dan hari ini kita akan belajar tentang proses pernafasan pada manusia. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam belajar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita simak video pembelajaran yang sudah telah disiapkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, kita hari ini masih mempelajari subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Dengan materi pelajaran hari ini fokus pembelajaran IPA, yaitu dengan mereview alat-alat pernafasan manusia, kemudian review lagi materi proses pernafasan pada manusia. Kemudian yang baru kita akan mempelajari tahapan dan jenis pernafasan pada manusia dan sedikit mengulas subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan dengan pokok materi faktor penyebab gangguan dan penyakit pada pernapasan. Baik, kita akan mereview alat-alat pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung, ingat, faring, laring, trakea, kemudian bronkus, kanan kiri, bronkiolus, dan terakhir alveolus, di mana terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Ya, berikut ini adalah proses pernafasan pada manusia. Manusia bernafas dengan menggunakan alat utamanya adalah paru-paru. Dan paru-paru ini berada di rongga dada manusia, ya, dilindungi oleh tulang rusuk seperti pada gambar ini ditunjukkan, ya. Nah, kemudian kita juga menggunakan yang namanya diafragma. Ini gambar dari diafragma di bagian bawah, dan paru-paru ada di sebelah kanan kiri dada manusia. Yang sebelah kanan itu terdiri dari 3 bagian. 1, 2, dan 3, ini gambarnya. Kemudian kalau yang di kiri ada 2 bagian, ya. 1, 2, ya. Kemudian di bagian tengah-tengahnya ini terdapat yang namanya bronkus, ya. Kemudian cabangnya namanya bronkiolus di bagian dalam. Nah, ini ini adalah tenggorokan. Dan ini adalah cincin-cincin, jadi bentuknya ada panjang begini karena ada cincin-cincin tulang rawan, ya. Nah, udara masuk melalui lubang hidung, ini lubang hidung manusia, ya. Kemudian menuju faring, laring, kemudian trakea atau tenggorokan, kemudian menuju ke bronkus, lalu masuk ke dalam bronkiolus. Nah, ini adalah yang merah-merah ini adalah bronkiolus. Udara masuk menuju ke paling ujung, itu adalah ujung dari bronkiolus adalah alveolus ini, ya. Nah, di alveolus ini terjadi, ini alveolus ini diselubungi, dikelilingin oleh kapiler, ya, namanya kapiler, dan ini terjadi proses terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang biru-biru ini adalah sel darah merah yang sudah banyak karbon dioksidanya. Ya, jadi kalau ini proses terjadinya difusi oksigen ini masuk nih. Oksigen tuh yang tadinya biru jadi merah. Nah, yang hitam-hitam ini adalah karbon dioksida nih. Karbon dioksida yang kecil-kecil hitam ini adalah karbon dioksida, dia akan masuk ke dalam alveolus sampai menuju ke luar tubuh manusia, ya, itu, ya. Pelajari jenis-jenis pernafasan pada manusia. Manusia bernafas dengan cara menghirup udara dari luar tubuh yang disebut dengan inspirasi,
Itu caranya ya. Kemudian caranya yang tadi pertama inspirasi, yaitu menghirup udara dari luar tubuh. Kemudian yang kedua menghembuskan atau mengeluarkan udara dari dalam tubuh atau ekspirasi. Jenis pernafasan ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada yang proses inspirasinya adalah otot antar tulang rusuk ini mengembung, ya, mengembang, kemudian tulang rusuknya terangkat, paru-parunya membesar dan udara masuk ke dalam paru-paru seperti pada video di samping ini. Kemudian kalau pernafasan dada yang proses ekspirasinya adalah otot antar tulang rusuk mengendur, ya, kemudian tulang rusuknya kembali pada keadaan semula, kemudian paru-paru mengecil dan udara terdorong keluar dari paru-paru, ya. Jadi ini proses pernafasan dada, dia menggunakan tulang otot nih, ini otot tulang rusuk. Nah, ini seperti ini, naik turun, naik turun, naik turun. Ini adalah proses pernafasan dada, ya. Kemudian yang kedua, kita ada proses yang namanya proses atau jenis pernafasan perut. Sama, pernafasan perut ada inspirasi dan ekspirasinya. Kalau pernafasan perut ini menggunakan diafragma. Otot diafragma ini yang tadi awal Pak Adi sampaikan, pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, ini seperti pada gambar. Nah, otot diafragma berkontraksi ke bawah, ya, dada dan paru-paru membesar, kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Ini proses inspirasi, menghirup. Nah, kalau ekspirasinya bagaimana? Ekspirasi, otot diafragma berelaksasi, kemudian kembali keadaan semula, kemudian dada dan paru-paru mengecil, udara keluar dari pernapasan. Baik, demikian review kita tentang alat pernapasan, cara pernapasan, cara kita bernafas, ya, proses kita bernafas dan jenis pernapasan. Berikut ini adalah materi tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakitnya. Ada 3 ya, yaitu penyakit kuman penyakit, kemudian udara yang tercemar, dan kelainan pada organ pernafasan. Faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakitnya yang pertama adalah influenza dan flu burung. Nah, ini contoh bagaimana kuman penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini yang bulat-bulat kecil ini adalah virus, ya, bentuknya bulat dengan ada titik-titiknya. Ini sebenarnya sama. Jadi kalau kita sekarang ada COVID itu adalah keturunan atau jenis yang lain dari flu, ya, nak, ya, dia berkembang. Nah, ini dia masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dilawan oleh tubuh kita nih. Jadi yang hitam-hitam ini antibody namanya, ya. Tapi antibody ini nggak kuat, ya, nggak semua orang itu punya antibody yang kuat. Adalah sinusitis, ya. Sinusitis ini adalah radang pada dinding sinus. Nah, ini sinus, ya. Dalam tubuh manusia ada sinus tuh kayak gini, nah. Tuh di bagian muka nih, bagian wajah kita nih ada rongga-rongga kayak gini nih. Ini namanya sinus, ya. Ini peradangan pada sinus, ya, nak, ya. Ini kita harus menghindarinya ini karena kuman, nak. Ya, ini penyakit ini dikarenakan kuman, ya. Penyakit tuberkulosis atau TBC atau TB ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, ini bagaimana cara penularannya seperti ini, ya. Kemudian gejalanya adalah batuk yang lama lebih dari 3 minggu. Kemudian sering berkeringat pada malam hari dan penurunan berat badan yang sangat drastis. Selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia ini adalah peradangan paru-paru, terutama di bagian yang namanya alveolus. Nih, alveolus yang bagus nih mengembang kayak begini, tapi karena adanya cairan yang diakibatkan oleh kuman ini jadi kaku, dia tidak elastis, dan ini
Bercak-bercak ini adalah diakibatkan oleh pneumonia. Ya, berikutnya faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakit yang disebabkan udara yang tercemar adalah satu, emfisema. Emfisema ini menyebabkan alveolus, ya, ini menjadi bocor. Bahkan yang lebih parah itu adalah pecah, ya nak ya. Ya, berikutnya adalah asma. Asma adalah jenis penyakit yang jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang namanya bronkiolus nih. Bronkiolus ini bisa tertutupi oleh debu, partikel-partikel kecil, sehingga lubangnya yang tadi besar seperti ini jadi menyempit. Jadi udara yang masuk, oksigen yang masuk jadi sedikit, ya nak ya. Ya, berikutnya yang terakhir, yang paling berat itu adalah kanker paru-paru, nak. Kanker paru-paru ini diakibatkan oleh sel kanker, ya. Ini yang tumbuh, ya, yang tumbuh pada saluran pernafasan, entah itu bronkus atau bronkiolus, tapi biasanya sih di bagian alveolus, ya. Ini seperti ini pada gambar, yang tadinya kecil membesar sehingga membentuk yang namanya tumor, dan tumor ini kemudian mengeluarkan racun-racun ke seluruh tubuh sehingga tubuh penderitanya menjadi sangat melemah dan tambah sakit, ya nak. Ya, yang ketiga faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakitnya adalah kelainan pada organ pernafasan. Yang ketiga ini kelainan pada organ pernafasan, yaitu faringitis. Ini faring. Nah, yang kondisi sehat seperti ini, yang kondisi tidak sehat ya seperti sebelahnya. Ini sangat berbahaya buat kesehatan kita. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang gangguan dan penyakit pada alat pernafasan. Dan berikut ini adalah tugas tematik untuk hari ini adalah menyalin di buku tulis dan lengkapi bagan proses inspirasi pernafasan dada, ya. Ini jadi kalian salin kemudian dilengkapi. Ini ada proses inspirasi pernafasan dada, ada proses ekspirasi pernafasan perut. Selamat mengerjakan. Nah, demikian video pembelajaran yang sudah Pak Adi buat. Semoga kalian memahami ya tentang proses pernafasan, mulai dari alat pernafasan, ya, kemudian jenis pernafasan, tahapan pernafasan. Alat pernafasan ada rongga hidung, kemudian faring, laring, kemudian bronkus, bronkiolus sampai dengan alveolus. Kemudian ada cara bernafas, ada inspirasi. Ingat, proses inspirasi adalah proses menghirup udara atau oksigen dari luar tubuh ke dalam tubuh hingga paru-paru hingga alveolus. Kemudian kalau ekspirasi adalah proses pengeluaran karbon dioksida dari alveolus, ya, sampai dengan ke luar tubuh manusia. Dan ada juga jenis-jenis pernafasan, ada dua, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut, ya. Kalau dada itu menggunakan otot-otot antar tulang rusuk, sedangkan kalau perut dengan menggunakan diafragma, ya. Baik, demikian video pembelajaran yang telah dibuat, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.